Warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas logaritma. Masih di KD 3.1, bagian pertama kita sudah membahas tentang eksponen dan sifat-sifatnya dan persamaannya dan pertidaksamaannya. Pada bagian kedua ini kita akan membahas tentang logaritma. Jadi logaritma dengan eksponen atau perpangkatan masih erat kaitannya, yaitu logaritma adalah anti perpangkatan. Perpangkatan yang seperti apa? Mari kita simak. Kalau misalkan saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8, maka yang bisa kita rubah adalah bagaimana kalau ditanya 2? 2 itu adalah ya jelas akar pangkat 3 dari 8 di SMP sudah kita pernah pelajari. Kemudian bagaimana kalau ditanya 3? Nah, kalau ditanya 3 sebenarnya 2 pangkat berapa yang menjadi 8? Ya kan? 3 ini pangkat. 2 pangkat berapa menjadi 8? Nah, bahasa itu kita tulis dalam kalimat matematika, yaitu kalau ditulis basis 2 logaritma 8. Jadi logaritma 8 dengan basis 2. Jadi basis 2 log 8 sama dengan 3. Jadi kalau diartikan 2 pangkat berapa jadi 8. Contoh misalkan basis 3 logaritma 81. 3 pangkat berapa yang menjadi 81? Jawabannya adalah 3 pangkat 4. Misalkan lagi basis 5 logaritma 125. 5 pangkat berapa yang menjadi 125? Jawabannya adalah 3. Nah, begitu kira-kira gambaran dari logaritma. Nah, dari sini semua saya buat secara umum. Kalau ada bentuk A pangkat B itu sama dengan C, maka bentuk logaritmanya adalah basis A logaritma C itu hasilnya adalah B. Tapi ada syarat ya. Ada syarat di sini. Yang pertama basis. Ada syarat basis. Syarat basis yaitu A, yaitu harus positif dan tidak boleh sama dengan 1. Bayangkan saja kalau misalkan 1 log 4 aja. 1 pangkat berapa jadi 4? Nah, tidak mungkin ya. Makanya 1 dilarang. Kemudian yang kedua 0. Bilangan yang kurang dari 0 atau 0. 0 aja. 0 log 3. 0 pangkat berapa yang jadi 3? Juga tidak ada. Juga negatif ya, misalkan negatif 3. Negatif 3 pangkat berapa jadi 3? Tidak bisa juga. Makanya ada syarat di sini, basisnya harus A lebih dari 0 dan tidak boleh sama dengan 1. Kemudian ada lagi syarat namanya syarat numerus. Nah, numerus itu yang C. Karena A-nya itu harus lebih dari 0 dan tidak boleh 1. Mau tidak mau, ya. Numerusnya di sini kalau ini misalkan bilangan positif yang tidak sama dengan 1. Bilang positif pangkat siapapun, maka hasilnya pasti positif juga di sini. Maka syarat numerus harus C lebih dari 0. Kalau 1 bagaimana? Mungkin kalau 1. Misalkan 8 log 1. Basis 8 log 1. 8 pangkat berapa jadi 1? Ada, yaitu 0. Bisa ya, kebayang ya? Oke. Ini jangan lupa, nah ini definisi dan syarat-syaratnya. Karena syarat ini penting nanti
khususnya nanti di persamaan dan pertidaksamaan logaritma. Nah, berikutnya adalah sifat-sifat dari logaritma. Sifat-sifat dari, saya sebutkan beberapa saja. Sifat yang pertama yaitu misalkan ada X, basis X, logaritma X. Nah, sama. X pangkat berapa supaya jadi X? Ya pangkat 1. Sifat kedua. X logaritma 1. X pangkat berapa supaya jadi 1? Ingat X yang memenuhi syarat basis tadi. Basis X log 1. Jadi X pangkat berapa jadi 1? Hasilnya pasti 0. 1, siapapun pangkat 0, hasilnya 1 kecuali 0. Kemudian yang ketiga, basis A, basis X log A, kemudian ditambah basis X log B, maka akan menjadi basis X log B kali C. Jadi dikalikan ini. Contoh, misalkan basis 2 logaritma 48 ditambah basis 2 logaritma 1/3. Basis 2 log 48. 2 pangkat berapa jadi 48? Nggak bisa ya. Basis 2 log 1/3. 2 pangkat berapa jadi 1/3? Juga tidak bisa. Maka dengan sifat ini kita terbentukan. Jadi sesuai sifat kita kalikan numerusnya 48 dengan 1/3. Sehingga menjadi basis 2 logaritma 48 kali 1/3. Sehingga jadi 16. Menjadi basis 2 logaritma 16. Nah, 2 pangkat berapa jadi 16? Hasilnya adalah 4. Nah, begitu. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu basis X log A. Kalau ada plus berarti kita bisa pakai yang min juga. Basis X log B. Maka basis X log kalau tambah jadi kali, maka kalau kurang maka jadi bagi A dibagi B. Bisa makainya ya. Oke, tidak perlu saya perpanjang. Caranya seperti yang nomor 3. Yang kelima, A pangkat basis A log B misalkan. Maka hasilnya adalah B. Kenapa bisa begini? Karena misalkan basis A logaritma B menghasilkan C misalkan. Maka dari sini kita dapatkan hubungannya. Kalau saya tanya bentuk eksponennya, B sama dengan A pangkat C. Maka apabila terjadi bentuk A pangkat basis A log B, maka sama aja dengan A pangkat C, di mana A pangkat C itu nilainya sama dengan B. Oke, gitu. Misalkan 2 di sini 2 basis 2 logaritma 5. Kalau kita hitung secara langsung basis 2 logaritma 5 hasilnya koma. 2 pangkat berapa jadi 5? Koma. Nggak mungkin. Nah, sekarang kalau kita gunakan sifat, oh ininya sama, maka hasilnya adalah 5. Itu cara makainya. Berikutnya yang keenam. Yang keenam itu A basis A
logaritma B pangkat N misalkan. Maka N-nya bisa ke depan. N dikalikan basis A logaritma B. Contoh, misalkan 2 basis 2 logaritma 2 pangkat 5, atau jangan 2 lah, misalkan 3, maka akan menghasilkan bentuknya yaitu 5 kali basis 2 logaritma 3. Hanya merubah bentuk begitu. Sifat yang ke-7, apabila masing-masing punya pangkat, misalkan di sini pangkat M basisnya, numerusnya misalkan B pangkat N, maka bentuknya bisa N per M kali basis A logaritma B. Sifat ke-8 adalah apabila ada A basis A logaritma B, maka bisa ditulis seper basis B logaritma A, jadi dibalik. Kemudian sifat ke-9 adalah bentuk perkalian. Apabila ada bentuk basis A logaritma B dikalikan basis B logaritma C, maka hasilnya adalah basis A logaritma C, dengan catatan ininya harus sama. Nanti di aplikasinya banyak kita temukan. Kemudian nomor 10 adalah A pangkat N logaritma B pangkat N, maka akan dihasilkan A basis A log sama. Ya, begitu sekilas tentang konsep dasar dan definisi dan sifat-sifat daripada logaritma. Supaya kalian lebih memahami tentang konsep logaritma dan sifat-sifatnya, mari kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Yang pertama, nilai dari bla bla bla. Nah, kita ingat sifat yang sudah pernah kita tulis. Kita lihat. Nah, ternyata pada sifat ke-8. Jadi, ini bisa naik ke atas dengan syarat basis dan numerusnya dibalik. Maka bisa kita lakukan di contoh soal 1. Berarti ini kita buat sama dengan 2 basis 2 log 36, berarti menjadi 36 basis 36 log 2. Ditambah yang ini juga dibalik, berarti 36 basis 36 log 3. Karena bilangan pokok sudah sama, ya, kita ingat lagi pada sifat yang ketiga. Jadi bilangan pokok sama, maka numerus dikalikan. Sehingga 36 basis 36 log 2 kali 3 sama dengan basis 36 logaritma 6. 36 pangkat berapa akan supaya menjadi 6? Yaitu akar dari 36 atau pangkat 1/2. Sehingga jawabannya 1/2. Contoh ke-2. Jika diketahui basis 4 logaritma 3 sama dengan A, basis 3 logaritma 5 sama dengan B, maka basis 4 logaritma 15 adalah
Maka bentuk-bentuk ini yang ditanyakan, yang akan disederhanakan, harus kita kaitkan dengan unsur yang diketahui, yaitu bilangan 3, 4, atau 5. Dengan memperhatikan sifat-sifat yang ada. Maka 15 pertama kali kita bedah, 4 sudah ada, tidak usah diapa-apakan, jangan dirubah menjadi 2 pangkat, jangan. Karena unsur yang diketahui 4, 3, dan 5. Maka ini kita rubah menjadi basis 4 logaritma 15 bisanya ke 3 kali 5. Oke, 3 kali 5. Sesuai sifat, kalau dikalikan, kita lihat lagi sifat yang tadi. Kalau dikalikan, maka berlaku kebalikannya. Maka bisa menjadi jumlah. Berarti ini akan menjadi basis 4 logaritma 3 ditambah basis 4 logaritma 5. Basis 4 logaritma 3 sudah ada, yaitu A. Ditambah basis 4 logaritma 5. Nah, ini yang belum ada. Nah, untuk mendapatkan basis 4 logaritma 5, maka ini kita kalikan. Kenapa dikalikan? Karena ininya nyambung. Nah, ini nyambung. Maka kita kalikan, berarti 4, basis 4 logaritma 3 dikalikan basis 3 logaritma 5, maka sama dengan ini adalah A, ini adalah B. Sehingga ini sesuai sifat, sudah nyambung, maka jadi basis 4 logaritma 5 sama dengan A kali B. Sehingga basis 4 logaritma 5 bisa diganti A, B. Ini hasilnya. Kalau di pilihan ganda tidak ada, maka difaktorkan lagi. Yaitu A kita keluarkan jadi 1 ya, ditambah B. Oke. Itu saja contoh-contoh soal dari saya, semoga bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk menyelesaikan tugas-tugas berikutnya. Demikianlah penjelasan singkat dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.